Buah salam buah manggo, yang jawab salam Pak Pami doakan masuk surga insyaallah. Anda sekalian, alhamdulillah di pagi yang penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Oke Anda sekalian, telah kita laksanakan ujian mid semester. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab apa yang telah kita pelajarin selama ini, dan hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran kita yang baru, yakni Asmaul Husna. Pada hari ini kita akan membahas nama-nama Allah ini, sifat Al-Basir daripada nama Allah Al-Adlu dan nama Allah Al-Azim. Oke Ananda sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan tengok dari muqaddimah kita hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui, Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik, yang terindah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nama itu menunjukkan keagungan dan kesucian Allah. Ananda sekalian, Rasulullah menyebutkan bahwa Allah memiliki 99 asma yang baik, dan barang siapa yang menghafalkan daripada Asmaul Husna ini, maka Allah akan masukkan dia dengan merenungi makna maksud daripada apa yang ada dalam nama-nama Allah tersebut, menjadikan asbab Allah akan meridhoi kita. Masya Allah. Jadi Anda sekalian, dengan kita menghafal dan kemudian kita menghayati daripada nama-nama Allah itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita juga, dan Allah akan berikan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang nama Allah Al-Basir, kemudian Al-Adlu, kemudian Al-Azim. Oke Anda sekalian, sifat Allah yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Allah yang maha melihat. Anda sekalian, sebagaimana ada satu kisah di mana salah satu daripada guru pembelajaran PAI diceritakan di situ, bernama Ustadz Fahmi lah ya. Kemudian ada Fadil, ada Ahmad, ada Saiful yang sedang ngobrol bertiga di halaman sekolah. Sambil tersenyum, kemudian Ustadz itu memanggil ketiga anak ini. Kemudian Ananda sekalian yang berbahagia, di sini kemudian Ustadz itu berkata kepada Ananda ataupun anak-anak ataupun siswa-siswinya, maaf kata Pak Ustadz, Ustadz hanya membawa 3 coklat nih, pasti kalian menyukainya, tolong dimakan di tempat yang tidak terlihat. Ustadz khawatir teman-teman kalian nanti akan iri. Maka Anda sekalian, Ustadz tersebut kemudian memberikan coklat 3 itu kepada siapa? Fadil, Ahmad, dan Saiful. Kemudian mereka mencari tempat di mana ingin memakan daripada coklat itu di tempat yang sunyi dan tidak terlihat oleh siapapun. Akhirnya Ananda sekalian, ketiga itu pergi mencari tempat yang tersembunyi, mengucapkan terima kasih. Sementara Ustadz Habib duduk di tempat duduk mereka. Beberapa menit kemudian Ahmad dan Saiful kembali ke tempat semula. Mereka duduk dan mengobrol dengan Ustadz Habib. 10 menit kemudian muncul dengan raut muka yang sedikit murung. Maka si Pak Saiful bertanya, Ustadz Habib tanya, kok lama bener Del kamu habiskan coklatmu? Nih masih utuh di kantongku, katanya. Ustadz Habib mengamati tingkah laku murid-muridnya, berdiri dan bertanya, kenapa coklatnya tidak kamu makan, Dil? Pak Ustadz, aku mencari tempat yang tidak terlihat, tetapi di setiap tempat yang tersembunyi aku merasa Allah melihatku. Malaikat juga, aku tidak menemukan tempat yang tersembunyi. Jadi terpaksa coklatnya tidak dimakan. Dengan tersenyum Ustadz Habib mengepalkan tangan kanannya dan berkata, yes, kamu berhasil, Dil. Ustadz Habib pun memeluk Fadil. Jadi anak-anak sekalian, dari buku cetak yang kita baca tadi, kisah yang luar biasa bisa menjadi satu ibrah bagi kita, yang dimana di sini Ustadz Fadil sengaja menguji daripada keimanan ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh murid-muridnya dengan memberikan coklat, 3 buah coklat
kemudian diperintahkan untuk memakannya di tempat yang tidak ada orang yang ataupun siapa ataupun apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh ya tidak diketahui, intinya tidak diketahui oleh semua makhluk ataupun orang. Maka temannya, ya, dua temannya itu berhasil, dan dengan bangganya mereka mengutarakan kepada Ustadz, nah, kami telah memakan di tempat yang tidak terlihat katanya. Tetapi ada salah satu daripada muridnya ini, si Fadil ini, tidak memakannya, sehingga dia merasa tidak berhasil. Maka ketika dia sampaikan kepada gurunya, sesungguhnya kata gurunya dengan bangganya, sesungguhnya adalah engkau yang benar, yang merasa Allah ada selalu menyaksikan kita. Nah, jadi ananda sekalian, dimanapun kita berada, insya Allah Allah ini akan selalu melihat dengan apa yang kita lakukan, masya Allah. Kemudian ananda sekalian, nanti Pak Pami akan memberikan tugas kepada kalian untuk memberikan atau menuliskan daripada pelajaran apa yang akan kita ambil dari kisah Fadil tadi. Oke, kemudian kita lanjutkan. Pak Pami akan membacakan dulu pengertian Al-Basir. Silakan boleh kita tengok dalam bukunya. Pak Pami akan bacakan. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah melihat dan menyaksikan segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi daripada pandangan Allah. Itu pengertian Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas ananda sekalian. Dimanapun, kapanpun, ataupun kita bersembunyi dari segala pandangan manusia, tetapi Allah Maha Melihat dan Maha menyaksikan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Dalam firman Allah, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Apa yang turun dari langit, apa yang naik kepadanya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Dalam hidup ini, setiap orang melakukan berbagai macam kegiatan, bangun tidur, bergerak, diam, baik yang dilakukan dalam kesendirian atau bersama dengan orang lain. Semua itu di bawah penglihatan Allah. Dia berfirman melihat segala apa yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi. Surat Al-Muluk ayat 19. Ini pengertian daripada Al-Basir. Intinya, penglihatan Allah itu tidak terbatas. Walaupun kita menyembunyikan segala sesuatu, itu tidak akan terlepas daripada penglihatan Allah. Kemudian anak-anak sekalian, apa sih pengaruh Al-Basir bagi seorang muslim? Jika mengerti merenung makna Al-Basir dengan baik, pasti kamu tidak akan berani melakukan perbuatan dosa, bagaimanapun mendurhakai Allah, padahal Dia melihatmu. Nah, di sini ada kisah Ibrahim bin Adam adalah seorang ahli ibadah. Pada suatu hari ada seseorang bertanya kepadanya tentang tempat yang nyaman untuk maksiat. Kemudian terjadilah percakapan. Ibrahim, Ibrahim berkata, jika engkau ingin maksiat kepada Allah, carilah tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Jadi ada orang bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, aku ini pengen buat maksiat. Maka Ibrahim membolehkan, silakan kamu berbuat maksiat, tetapi berbuatlah di tempat yang tidak ada terlepas daripada penglihatan Allah. Maka seorang itu berkata, mengapa engkau menyuruhku untuk mencari tempat yang tersembunyi, padahal engkau tahu Allah Maha Melihat. Jika sudah tahu, mengapa engkau tidak malu untuk durhaka kepada Allah, padahal Dia melihat kemaksiatmu. Dia memberikan rezeki, kecukupan dan kesehatan kepadamu. Nah, sekalian, benar jika Allah selalu melihat kita dalam keadaan apapun, tidak sepatutnya kita melihat ke dalam melakukan perbuatan durhaka ataupun maksiat kepada Allah, karena kita dalam pengawasan Allah. Masya Allah, nanda sekalian. Dari cerita ini, dari pembahasan ini, yang bisa kita ambil, bagaimana kita ini selalu untuk menjalankan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikhlas dalam beramal soleh sehingga tetap beramal meskipun kita dalam keadaan sendiri. Kemudian malu kepada Allah sehingga tidak berani melakukan perbuatan dosa. Jadi apa ibrah yang kita ambil dalam memahami ataupun lebih daripada sifat Allah yang Maha Melihat ini, yakni dengan jalan kita berupaya menjalankan agama dengan sebaiknya, kemudian timbulkan sifat ikhlas, dan kita timbulkan sifat malu kepada Allah sehingga kita tidak akan bermaksiat kepada Allah.
Kemudian bagaimana mencontoh sifat al-basir? Allah memberikan nikmat besar kepada kita berupa mata untuk melihat. Syukur kepada Allah harus dilakukan dengan mempergunakan mata kita melihat perkara yang baik dan tidak melihat perkara yang buruk. Lihatlah pemandangan alam yang indah, samudra yang luas. Dengan kita meninggikan Allah, maka kita akan merasakan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Ananda sekalian, inilah ibrah mencontoh daripada sifat Allah al-basir. Oke ananda sekalian, pada hari ini luar biasa. Ananda begitu semangatnya kita dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu keberkahan bagi kita hari ini, pagi ini. Kita hari ini pembahasan tentang Allah yang Maha Melihat. Kemudian tugasnya tadi, yakni nanti Pak Pami tulis di GCR ya. Tugas untuk Ananda kerjakan di rumah. Itu saja mungkin yang bisa Pak Pami sampaikan hari ini. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.